Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erliani. Saya adalah guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Balangan, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan transformasi batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga. Berikut ini adalah video pembelajaran saya dalam rangka praktik uji kinerja. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu pagi hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, berarti kondisi anak-anak ibu pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Adakah yang tidak hadir pada pagi hari ini teman kita? Ada. Siapa? Dila. Kenapa dia tidak hadir? Oh, neneknya meninggal. Ya, mudah-mudahan neneknya Dila dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kita doakan amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mintakan salah satu dari anak Ibu untuk memimpin doa. Silahkan Ibu mintakan kepada Fajar untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak Ibu. Hari ini semangat atau tidak? Semangat ya. Pada bulan ini kan kita berada pada bulan apa? Berada pada bulan Oktober. Di bulan Oktober, seingat kalian, ada peristiwa penting apa yang terjadi pada bangsa kita? Sumpah Pemuda. Oh, Sumpah Pemuda. Di tanggal berapa? Sumpah Pemuda? Ya, Alifa? 28 Oktober. Iya, betul ya. 28 Oktober itu tahun 1928. Para pahlawan itu berjuang membela tanah air kita itu dengan semangat yang tinggi. Berarti kalian sebagai pelajar itu melanjutkan semangat para pahlawan itu dengan belajar dengan giat. Nah, kita masuki pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPA. Sudah siapkah buku-bukunya dibawa pada pagi ini? Silahkan dikeluarkan dari tasnya, kemudian alat tulisnya juga diletakkan di atas meja. Buku tulis, alat tulis, buku paket. Ya, kita siap belajar IPAS. Pada pertemuan sebelumnya itu kita ada mempelajari tentang sistem pencernaan, ya enggak? Ada sistem pencernaan. Hari ini kita akan menyambung pelajaran kita tentang sistem gerak atau dengan submaterinya yaitu rangka, sendi, dan juga otot. Kita lihat pada tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama harus mengenal rangka, sendi, dan otot beserta fungsinya. Yang kedua, kita harus mengetahui bahwa ada beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh kita. Yang ketiga, nah ini yang mungkin menarik. Kita akan mendemonstrasikan bagaimana rangka, sendi, dan otot menjalankan fungsinya. Jadi bagaimana tulang-tulang di dalam tubuh kita ini saling bekerja sama untuk melakukan gerakan sehari-hari kita. Kenapa jadi penting kita belajar ini? Tadi Ibu sebutkan tadi tujuannya. Supaya apa kita? Lebih bersyukur. Karena semuanya ini ada di dalam tubuh yang menopang tubuh kita sehari-hari. Setiap hari kita bergerak,
Supaya kita bertambah-tambah syukur, maka kita harus mengetahui apa aja yang ada di dalamnya, yang menyusun-nyusun tulang kita, sendi kita, otot kita. Oh, jadi kita berterima kasih kepada Allah Sang Pencipta. Nah, bisa kalian lihat di buku paket, silahkan dibuka buku paketnya. Ada gambar pertama. Kalian kira-kira melihat ini gambar tentang apa? Ada masalah apa dalam gambar ini? Ada masalah di bagian mana? Oleh temannya Ian tadi, oleh Ian, masalah kaki. Kakinya kenapa? Menurut analisa anak-anak Ibu, terkilir, betul. Karena salah posisi. Ada yang pernah merasakan itu? Atau sering mungkin? Biasa, boleh angkat tangannya yang pernah merasa kakinya atau bagian tubuhnya merasa terkilir. Biasanya diapakan kalau merasakan seperti itu? Oh, dipijit, betul. Jadi bisa dipijit. Kalau lebih parah biasanya bisa dibawa ke rumah sakit, diperiksa oleh dokter spesialis tulang misalnya, ya kan. Nah, kita lihat dulu bagaimana tubuh kita bergerak. Ada apa di dalam tubuh kita sehingga menyebabkan kita bisa bergerak? Ada otot, boleh. Ada tulang, itu yang penting. Ada sistem sarafnya, jadi di setiap bagian dari tulang kita atau rangka tubuh kita tuh ada saraf. Ada apa lagi? Sendi. Ya, apa yang akan terjadi pada tubuh kita jika tidak memiliki tulang, sendi, dan otot? Kira-kira apa yang terjadi? Boleh angkat tangannya yang tahu jawabannya? Apa kira-kira yang terjadi kalau tidak ada tulang? Bisakah kita bergerak? Tidak bisa. Lanjut. Nah, apa itu rangka? Bukunya bisa sambil dilihat, sambil dibaca slide Ibu juga boleh. Tuh, rangka adalah susunan tulang yang membentuk kerangka tubuh manusia. Bayangkan rangka sebagai tiang-tiang kuat yang menopang bangunan rumah. Jadi anggaplah tulang itu adalah tiangnya rumah. Bayangkan kalau rumah tidak ada tiang, ya tidak jadi dinamakan rumah kalau tidak ada tiangnya. Maka ini tulang itu adalah penopang tubuh kita, pembentuk tubuh supaya kita bisa berdiri tegak. Perhatikan di dalam rangka tulang ini ada mungkin lebih dari 20 jenis tulang yang ada di dalam tubuh kita. Sebelah kanan, dimulai dari paling atas dulu. Paling atas ini namanya tulang tengkorak, tulang kepala. Yang ini tulang selangka. Kemudian ada tulang leher, semuanya punya tulang leher. Ada tulang dada di sini, tulang dada. Oh, disebut juga tulang rusuk. Berikutnya ada tulang jari tangan, tulang paha, tulang betis, tulang pergelangan, dan seterusnya sampai dengan tulang jari kaki. Setelah rangka kita akan mengenal yang namanya sendi. Ya, untuk menambah semangat kita, sebelum Ibu lanjutkan penjelasan tentang sendi, kita nyanyi-nyanyi dulu. Nyanyi-nyanyi tentang lagu sendi. Lagunya nadanya pakai nada di sini senang, di sana senang. Tinggal diganti menggunakan lirik sendinya. Kita lanjutkan. Di sini sendi, di sana sendi, di tubuh ada 6 sendi. Sendi pelana, sendi peluru, sendi eksekutor geser gulung, sendi pundak tengkorak, sendi kanan jari, sendi peluru gelang bahu juga paha, sendi eksekutor sikong, sendi gulung tulang rahang, sendi geser tulang belakang gelang tangan. Apa lagi? Sendi, sana sendi, di tubuh ada 6 sendi. Sendi pelana, sendi peluru, sendi eksekutor geser gulung, sendi pundak tengkorak, sendi kanan jari,
sendi ekselsiku, sendi gunung gunung, sendi geser belakang gunung ramai. Masih semangat? Iya. Lanjut ya. Nih, fungsi dan contoh sendi di dalam tubuh manusia atau dalam tubuh kita. Pertama ada sesuai lagu tadi sendi pelana. Nah, contohnya pada pangkal ibu jari. Coba naikkan pangkal ibu jari masing-masing. Ya. Depan belakang, berarti bisa ke depan, bisa ke belakang, ya. Bisa ke samping kanan, bisa ke samping kiri. Di sini. Nah, terakhir ini bahasan kita adalah mengenai otot. Ya. Ada otot polos, lurik, dan juga otot jantung. Sebelum kita lanjutkan, setelah ini nanti Ibu minta kalian duduk berkelompok. Ya, silahkan mejanya dirapatkan 4-4. 4 ke kanan, 4 ke kiri. Silahkan. Kemudian duduk sesuai nama-nama kelompoknya kemarin. Ya, dirapatkan. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, 3 di belakang kelompok 1, 4 di belakang kelompok 2. Ya. Akan Ibu bagikan lembar kerja nanti yang berisi beberapa pekerjaan yang harus kalian selesaikan. Jadi yang kalian Ibu tugaskan membuat replika jari tangan. Jadi kalian pertama dulu nanti membuat menggunakan, jadinya nanti akan seperti ini. Ibu sudah beri contoh. Masing-masing kelompok dapat LKPD-nya masing-masing. Ibu bagi dulu. Silahkan nanti dilihat, diperhatikan. Nah, kelompok 1 di mana? Sini ya. Ada 3 orang. Kelompok 2 4 orang. Nama kelompok. Ya, nanti dimasukkan nama kelompoknya. Kelompok 3 mana? Nah, yang ini silahkan tulis di dalam LKPD itu nama kelompoknya beserta anggota kelompoknya. Misalnya kelompok 1 anggotanya ada 3, tulis nama ketiganya. Siapa misalnya? Kelompok 1 ada Rafika, kemudian Werda dan Nazril. Sama kelompok yang lain juga seperti itu. Jadi nanti tugasnya membuat replika seperti ini. Ini Ibu bagikan lagi bagian berikutnya atau bahan berikutnya. Silahkan nanti dipilih, bergilir aja, bergilir. Dari kelompok 1 dulu Ibu berikan ya. Silahkan saling bekerja sama. Lihat kawan. Baik, bagaimana pekerjaannya? Replika tangannya sudah jadi atau belum? Sudah. Dengan hasil diskusinya sudah dikerjakan juga? Sudah. Oke, kalau seperti itu, coba Ibu minta kalian tunjukkan kepada Ibu hasil replika tangan yang kalian punyai. Coba kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1, 2. Iya, kelompok 3. Kelompok 4. Sekarang kita coba tarik ibu jarinya. Coba masing-masing menarik ibu jarinya. Oke, bisa ya. Sekarang jari telunjuk. Kalau semua jari ditarik. Oh, iya. Coba tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Ya.
Silakan kepada kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama, sebutkan pengertian rangka, sendi, dan otot. Rangka adalah kumpulan tulang yang memberikan bentuk dan melindungi organ. Rangka berfungsi sebagai alat gerak pasif, sebagai penopang dan pemberi bentuk tubuh, pelindung organ vital. Sendi ada otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa menempelkan hasil replika tangannya di paling atas, barisan paling atas. Iya. Kita persilakan kelompok berikutnya, kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami akan mempresentasikan soal yang kedua. Soal yang kedua, ya. Sebutkan jenis tulang yang menyusun rangka tubuh kita, jenis sendi, dan jenis otot. Rangka terdiri atas rangka tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Jenis tulang dalam rangka terdiri atas tulang keras dan tulang rawan. Iya, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan menempelkan hasil replikanya di bawah. Ya, di bawah sini. Ya, silakan membaca hasil diskusinya. Yang lain, tolong perhatikan. Yang pertama, apa fungsi sedotan dalam percobaan ini? Fungsi sedotan adalah memberikan kekuatan dan struktur pada bagian jari-jari kertas yang dibuat, mirip dengan fungsi tulang jari pada tangan manusia, sehingga jari-jari mudah terlipat atau menekuk saat ditarik. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan menempelkan hasil jarinya. Ya, bergiliran kepada kelompok 4. Maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4. Soal yang pertama, apa fungsi dari tali dalam percobaan ini? Fungsi tali adalah menarik dan menggerakkan jari-jari replika tangan, meniru fungsi saraf pada tangan. Bagaimana perasaan kalian saat membuat replika tangan dan menggerakkannya? Seru, asik, dan menyenangkan. Selain itu, menjadi lebih paham mengenai fungsi rangka tulang kita. Iya, terima kasih untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan. Oke, silakan menempelkan hasil replika tangannya. Apa kira-kira kesimpulan yang bisa kita dapat pada pembelajaran pada pagi hari ini? Pertama dulu, mengenai rangka. Apa itu rangka? Kumpulan Iya, betul. Jadi rangka adalah penopang tubuh dan melindungi organ-organ vital yang ada di dalam. Kalau sendi, ya, iya. Pada intinya sendi adalah komponen untuk menghubungkan satu tulang dengan tulang yang lain. Jadi terakhir otot, ya. Bisa difahami semuanya? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti sudah paham semuanya. Kalau sudah, maka ini untuk yang terakhir, kalian Ibu persilakan untuk mengerjakan asesmen. Ibu bagikan satu orang satu. Silakan diberi nama dan kelasnya. Setelah itu dikerjakan. Beri nama. Ya. Sudah? Oke, silakan dikumpulkan hasil asesmennya. Silakan dikumpulkan. Ya. Kumpul. Oke. Baik. Nah, kalian sudah mengerjakan asesmen pada pertemuan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu harap semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.